Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita masuk ke Timnas Day. Mas Aryo, waktu sudah mepet Mas Aryo. Melihat bagaimana Timnas. Mas Aryo hari ini padat loh. Timnas U17 bahkan dari kemenangan dari awal menghadapi Korea Selatan yang bisa dibilang sangat berat, tapi ternyata bisa melewati dengan kemenangan. Terus juga di laga kedua juga bisa menang, bahkan di laga ketiga yang mungkin dengan rotasi tetap bisa memberikan kemenangan yang meyakinkan. Artinya memang ini perjalanan yang sangat meyakinkan di fase grup yang mungkin sebenarnya tidak. Di game terakhir menang berapa Ji? 2-0. Mau ada apa? Yang 4-1 tuh game keberapa? Yang kedua. Yang kedua. 4-1. Woi, jangan disambung-sambungin, beda cerita itu. Ada yang komen tadi ngepas-ngepasin. Itu kan rotasi ya. Gimana Mas melihat dari perjalanannya, apakah memang sudah sesuai atau melebihi ekspektasi? Juara grup jelas melebihi ekspektasi Ya gitu kan? ya. Cuman yang gua singgung di 2 pertandingan sebelumnya, kita sudah melewati beberapa skenario yang menguntungkan tim kita secara taktik. Kita dapat gimana kita harus defense total ketika lawan Korea Selatan. Kita dapat penalti, kita bisa execute itu. Nggak mudah juga untuk bisa mendapatkan penalti di menit akhir, tapi sukses mengeksekusi itu. Satu skenario lewat. Skenario berikut ketika kita lawan Yaman, kita megang kendali. Kan mau dites juga kan Coach Nova, ketika lo main defensif melawan tim yang memang lebih kuat dari sisi possession lo bisa, tapi ketika tim yang lo lawan adalah tim yang lebih defensive dengan defense to counter, lo bisa nggak nge-crack pertahanan? Ternyata kita bisa. Kita bisa menang 2-0 duluan, lalu kita dikejar, sempat shift dikit laganya ke Yemen, mereka nyerang kita terus-terusan, tapi kita bisa balik lagi dengan pergantian pemain, balik lagi ke game yang aslinya, dan kita bisa menambah 2 gol lagi. Itu skenario yang bagus yang kita bisa lewati itu gitu kan. Kita dikejar, kita bisa ngebales lagi. Nah, lawan terakhir ketika lawan Afghanistan 0-0 dengan pemain-pemain yang banyak pemain cadangannya. Tapi ketika pemain-pemain yang intinya dimasukkan berharap untuk bisa mengubah something, dua-duanya perform, bisa mencetak 2 gol di menit-menit terakhir. Jadi sungguh skenario-skenario yang sangat baik untuk tim ya. Bisa melewati rupa-rupa lawan, rupa-rupa game di saat pertandingan tuh seperti apa, berubah seperti apa, tapi kita terus bisa keep up melakukan itu. Coach Nova tuh yang gue selalu puji, dia tuh tahu betul kan karakter pemainnya, setiap individu yang dia latih dia tahu karakternya seperti apa, yang gue masukin siapa, yang menggantikan siapa, yang start siapa, itu nunjukin Nova udah siap dengan tim ini gini. Korea Utara memang bukan tim yang sama ya tipe bermainnya dengan lawan-lawan yang telah kita hadapi. Presence-nya sama-sama Korea tapi jauh lebih keker dibanding pemain-pemain Korea Selatan gitu. Gaya bermainnya juga sedikit berbeda gitu dengan. Ini kalau dia kalah boleh pulang nih ke Korea Utara. Boleh ya. Waktu itu dibantai di Piala Dunia kan tetap boleh. Iya, itu kan. Tapi abis itu udah gak ada yang kelihatan lagi. Abis itu gak ada yang kelihatan. Hilang di telan bumi pemain-pemain Korea Utara. Oh 2010 ya. Jadi gue ngelihat untuk masuk ke game ini, tim ini sangat siap ya. Dari sisi tadi berapa skenario yang kita lewatin, kesiapan mental, kesiapan taktis, strategi, personel tuh kayaknya semuanya iramanya sama, positif untuk menuju laga perempat final. Lu gimana lihat rekap perjalanan dari anak asuh Novarianto yang memang impresif Ji. Ya kan, impresif, maksud gua lu bikin 7 gol kebobolan 1. Luar biasa ya. Luar biasa lah gitu. Jadi orang gak cuma bilang dia main defense doang lawan Korsel, tapi ternyata bisa main menyerang dan juga produktif gitu kan. Even ada yang bilang cuma bisa main bertahan doang, ya penting gak ngerti bola. Simpel itu. Lo kira main bertahan tuh doang, ya enggak lah. Ada art of defending gitu. Jadi buat gua apa yang ditunjukin sama Coach Nova dan tim ini dan jajaran coach pelatih udah impresif, udah luar biasa. Bahkan kalaupun misalnya ya amit-amit kalah sama Korut gitu. Udah luar biasa. Udah luar biasa. Dan beberapa pelatih dari klubnya masing-masing kayak Carlos Peña pelatih Juventus. Pelatih Juventus, pelatih Persija. Kok jadi Juventus? Kok jauh? Jauh amat Persija ke Juventus. Udah bilang ini 5 pemain atau 6 pemain yang bermain di U17 pemain Juventus. Juventus lagi. Persija. Persijup.
Aman karirnya di Juve. Kenapa bisa Juventus? Jauh banget dari Astagfirullahaladzim. sama-sama ada J-nya sih. Iya. Jadi buat gue Persija Juventus bukan Persija Jakarta. di Juve ngomong Persija Jauh banget. jauh banget. Jadi buat gue ya udah aware lah orang dengan performa mereka di Saudi ini luar biasa dan bukan lagi tekanan yang harus mereka dapatkan nanti di King Abdullah Stadium. Udah, tapi ya udah lagi-lagi dukungan karena apa yang diberikan ini luar biasa. Nggak cuma main bagus, nggak cuma bikin gol, beberapa pemain pun masuk jajaran top scorer. Si Evandra Florasta gitu kan bersama pemain dari Jepang, bersama pemain dari Uzbek 3 gol. Artinya bahwa event midfield kita pun gacor gitu loh. Artinya bahwa ini tim yang sekedar apa tadi gue bilang sekedar menyimpulkan apa yang Mas Rio bilang, pelatihnya tahu pemainnya gitu dan pelatihnya pun tahu lawannya gitu loh. Jadi buat gue bonus banget gitu dan ya apa yang Coach Nova lakukan di tim ini luar biasa lah. Paket komplit ya. Kita lihat ini sudah dapat DSP yang daftar susunan Panji ya. Ini lihat. Starting line up dari Nova, Coach Nova menghadapi Korea Utara ini ya. Kita lihat dari Dava di ini udah confirm. Mirza starter. Udah confirm, ini udah DSP-nya. Oh iya. Udah keluar DSP-nya. Mirza starter. Gazani, Putu Panji, Matthew Baker, Aska, Daniel, Alfredo. Ini emang starting 11-nya Nova. Di 2 pertandingan pertama ini starting 11-nya Gaza, Putu Panji sama Matthew Baker ya. Balik lagi di belakang, kipernya juga Dava. 2 wingback-nya Fabio di kanan dan juga Daniel di kiri. Nazril dan Evandra ya, penyimbang tim. Di depan Alberto setelah kemarin mencetak gol ya, menjadi pemain cadangan mencetak gol luar biasa. Goli mencetak gol lagi kemarin. Dan juga Mirza, pemain yang begitu banyak dapat peluang tapi memang belum terkonvert menjadi gol dalam pertandingan yang dimainkan terus-terusan, tapi dia belum bisa mencetak gol. Tapi kerja keras tapi cukup frustrasi ya, kayaknya main ngegolin banget dia. Shoot dari luar kotak penalti segala macam. Jadi ya memang the winning teamnya Nova ya dari era sebelumnya, dari uji coba dia emang starting 11-nya ya seperti ini gitu. Dan ya positif buat tim kita, cuman harus balik lagi jadi kita ingat U17 jangan dibebankan terlalu besar. Wah begitu kalah nanti dibully. Enggak. Ini kan tim yang future-nya masih cerah banget. Jangan. Kita ngeliat pemain-pemain dengan masa depan ya, future yang begitu bright ya. Matthew Baker, the next. Kamu sebut siapa di lini belakang kita ya? Ada yang bilang the next Bang J. Iya Bang J, ketenangannya mirip Bang J. Kalau lagi ngocol, lagi itu mirip kayak Hubner juga. Jadi ya kita bisa melihat pemain-pemain ini dalam beberapa tahun ke depan ya akan menjadi penghuni skuad timnas kita gitu. Jadi tidak ada istilah anti klimaks ya, karena ini U17 sekali lagi. Iya dong. Bukan hanya end product dan juga hasil yang dicari, tapi adalah proses dan juga kita lihat bisa berkembang aja. Ya sedikit gue yakin pun Pak supporter Indonesia atau penikmat Indonesia nggak ada yang akan apa namanya. Masih ada pasti di. Gue yakin. Masa namanya iya sih Ji? Masih ada itu. Tergantung gulungannya lagi-lagi. Tapi memang iya. Gue sih yakin bakal udah thank you apa yang udah kalian. Supporter kita tuh harus mengerti bahwa U17, 19, 21, 23 tidak seharusnya mendapatkan spotlight seperti ini. Proses gitu memang. Proses. Bukan hasil yang dicari. Jadi artinya hasil apapun yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa berkembang menghadapi tim seperti Korea Utara. Membanggakan sejauh ini. Sangat membanggakan. Harapan kalian di laga ini? Menang lah pasti ya. Menang. Tapi ya, chance-nya Mas sebesar apa menurut lo? Menghadapi kita lihat lawan Korsel, lawan Yemen dan lain-lain menurut lo? Lawan Korut ada peluang sih untuk menang gua. Cuman gua ngeri kalau semifinalnya lawan Uzbek. Uzbek sangar banget. Jago sih sampai usia muda. Makanya sih Coach Nova kan mempersiapkan untuk adu penalti kan. Khusus di game kali ini mempersiapkan anak-anaknya untuk apa namanya adu penalti karena mungkin aja gitu. Korut bermain layback ke belakang, memanfaatkan tadi yang Mas Heru bilang lebih keker, mungkin lebih ultra defensif, tapi ya kita lihat lah apakah sampai adu penalti atau enggak. Oke, kita doakan pasukan Nova Arianto, Coach Nova dan juga anak-anak asuhnya bisa memberikan hasil terbaik menghadapi Korea Utara. Ingat, U17 hanyalah menjadikan ajang proses untuk mereka bisa berkembang menjadi pemain yang lebih matang, lebih berpengalaman demi nanti masuk perlahan-lahan naik ke U19, U21, U23 sampai akhirnya ke senior. Tapi menjadi juara itu adalah bonus, mendapatkan prestasi di usia muda itu adalah bonus buat anak-anak asuh Nova Arianto karena kerja keras juga tidak mengkhianati hasil sejauh ini dan kita semua puas dengan tidak hanya dengan hasilnya maupun dengan apa yang ditunjukkan di atas lapangan itu ya Nesa. Makanya jangan lupa dukung Jebret Tim, nonton setelah ini live reaction Indonesia versus Korea Utara langsung setelah ini ada Faye, ada Mas Rais dan juga ada Pak CEO. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Ada Declan Rice. All the way from London. Dari London datang ke sini Declan Rice ya.
Oke, terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nyawer, yang udah ramen hari ini. Bye bye Jebret Tim, see you.